Masih mungkin Pak Anam agak sedikit detail karena kita ngelihat Pak Anam lebih reaktif, maka berikanlah informasi kepada kita agar kita enggak buta terkait dengan di Jambi juga bagaimana proses Pak Anam berkomunikasi dengan pihak keluarga. Apakah ada hal-hal yang disampaikan di berita tentang pemotongan jari lah atau menyiksa almarhum dengan segala jenis informasi yang beredar di media sosial. Silakan Pak Anam. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama saya mau menstate apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud, Prof. Mahfud. Apakah betul saya bertemu sama Sambo? Betul. Omongannya ya cuma nangis saja, saya nggak tahu apa yang terjadi. Itu yang pertama. Sehingga apakah saya tahu kasus sebelum-sebelumnya, saya nggak tahu sama sekali. Kenapa saya bisa bertemu dengan Pak Sambo? Karena memang biasanya saya hampir banyak kasus yang saya kirim surat ke Propam maupun ke Bid Propam di Polda-Polda dan sebagainya itu. Dan saya memang sebelum berangkat juga bilang ke Pak Tovan sebagai ketua, dan itu memang di kami seperti itu. Kalau saya mau ketemu sama siapa atau saya ditelepon sama siapa, saya akan bilang kepada Pak Tovan. Terus akhirnya ketemu, cuman nangis-nangis, saya nggak tahu apa yang terjadi. Terus balik dari Propam, saya laporkan ke Pak Tovan bahwa ini ternyata Pak Sambo cuma nangis-nangis saja. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika ketemu sama Prof. Mahfud, saya juga bilang demikian, seperti persis yang tadi dibilang oleh Pak Prof. Mahfud, cuman kurang lengkap. Kurang lengkapnya terus saya tantang begini, Prof. Mahfud, dengan kejadian kayak begini, Prof. Mahfud masih percaya pada saya? Oh, percaya. Saya sama Mas Anam percaya. Nah, kalau percaya, ya tolong hormati saya. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya beliau ya lanjut jalan. Jangan geser-geser. Oke, saya nggak pernah geser. Komnas HAM berangkat dari keluarga Jambi. Jadi waktu saya di keluarga Jambi, itu juga ditelepon sebenarnya sama Pak Mahfud. Beliau masih ada di mana, di Jeddah, masih dalam haji. Saya ditelepon, Mas Anam, ini gimana hasilnya? Hasilnya ada dua, karena Komnas HAM ini berangkatnya tidak berangkat dari TKP. Komnas HAM tidak berangkat dari apa yang muncul di publik dari kepolisian. Komnas HAM berangkat dari isu yang beredar bahwa telah terjadi penyiksaan dan kematian bagi Brigadir J. Makanya kami datang duluan ke Jambi tanggal 16 sampai 18 itu. Nah, di antara itu saya ditelepon oleh Prof. Mahfud, gimana ini perkembangan? Saya bilang saya sudah ketemu sama keluarga Jambi. Saya cek semua foto yang sudah beredar di publik, apakah betul foto ini diambil di keluarga Jambi? Betul. Waktu itu ditemuin sama Pak Samuel, sama ibunya, sama tantenya, sama bibinya, sama adiknya, Mas Reza yang jadi polisi. Terus ada beberapa warga di sana yang juga ikut nimbrung waktu proses permintaan keterangan. Ada dua yang penting yang kami dapatkan. Satu, mengkonfirmasi soal foto dan luka. Jadi foto dan luka itu memang kami konfirmasi kapan diambilnya, bagaimana cara ngambilnya, termasuk bagaimana dia nyentuh jenazahnya, bagaimana karakter luka dan sebagainya, itu kami dapat semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kronologi juga di... Pak Anam, ada foto-fotonya nggak? Foto-foto yang kami ini beredar di publik, cuman prosesnya di sini kami kasih foto halaman pertama. Mana ya? Ya ini di latar belakang itu ada foto prosesnya. Walaupun ini nggak lengkap, ini sebenarnya gede ya, dua ruangan begitu jadi satu. Jadi semua kumpul di situ dan ngasih informasi sekitar 6 sampai 7 jam. Lumayan. Jadi lumayan panjang konfirmasi semua bagaimana pertubuhan almarhum Joshua dan lain sebagainya terkait foto-foto dan keterangan. Termasuk juga ketika misalnya mulai dari jenazah datang sampai jenazah dikuburkan, itu semua kami tanya, termasuk juga peristiwa yang Brigjen Hendra yang datang malam-malam
terus ditutup pintunya semua, yang katanya di publik memang membawa banyak polisi di sana, itu juga diceritakan pada kami. Nah, itu cukup detail waktu itu kami mendapatkan informasi itu. Nah, informasi yang lain yang kami dapatkan, dan ini jadi pegangan Komnas HAM sampai detik ini, melakukan serangkaian pemantauan dan penyelidikan, adalah pengakuan dari saudari V. Sebenarnya kami nggak mau menyebutkan namanya, tapi karena Pak Taufan sudah menyebutkan namanya, izinkan kami di ruangan ini untuk menyebutkan namanya. Saudari Vera, yang itu merupakan pacarnya dari Joshua. Awalnya keluarga bilang bahwa ada informasi dari saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Kami tanya, Vera di mana sekarang? Ternyata Vera di satu tempat yang kalau dari Muro Jambi ke tempatnya itu 6 jam. Akhirnya kami coba komunikasi dengan Vera dan dapat. Jadi kami berkomunikasi dengan Vera untuk minta keterangan cukup detail. Yang salah satu intinya adalah bahwa memang betul jam 7, bukan jam 7, tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang, diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Nah, kita tanya, squad ini siapa? Apa ADC, apakah penjaga dan sebagainya? Sama-sama nggak tahu. Saya juga nggak tahu yang dimaksud squad itu waktu itu siapa. Nah, ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Squad, ternyata si Kuat, bukan squad penjaga begitu ternyata. Nah, itu satu yang penting. Dan di sini nggak ada urusannya dengan nangis-nangis seperti yang diberitakan. Jadi nangis-nangis itu, jadi Vera cerita soal nangis-nangis itu 2-3 minggu sebelum tanggal 7. Dan kami cek di rekam jejak digitalnya, memang Juni sampai Januari itu kita cek semua, memang ini urusannya lain. Berbeda dengan urusan ancaman pembunuhan. Ini urusan pribadi. Kalau ini memang dengan sangat jelas ada soal ancaman pembunuhan. Itu yang menjadi basis Komnas HAM melakukan semua pemantauan ini. Jadi satu soal penyiksaan, dugaan penyiksaan. Yang kedua memang soal ancaman pembunuhan. Nah, oleh karenanya kami langsung memanggil, pertama kali yang kami panggil di sini di timeline ini, kami langsung ketemu, mendiskusikan dengan dokter forensik kami. Jadi dokter forensik independen yang biasa kami pakai untuk menanyakan foto ini bagaimana dan sebagainya, kita sandingkan dengan keterangan yang kami dapat di Jambi. Habis itu berikutnya kami panggil dokes untuk melihat semuanya. Nah, manggil dokes ini yang melakukan otopsi, kami tidak melihat hasil forensik otopsinya. Kami tidak mau ditunjukin, kami nggak mau. Tapi kita minta supaya ditunjukkan semua prosesnya, termasuk juga kondisi jenazah sebelum diotopsi dan setelah diotopsi. Jadi kami cek semua, bagaimana kondisi tubuhnya, di mana lukanya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan terkait dugaan penyiksaan. Awalnya memang sudah bisa mau kami simpulkan soal terjadi penyiksaan itu. Jadi dalam tubuh almarhum Joshua itu yang terjadi apa? Itu awalnya sudah mau kami simpulkan, tapi gara ada permintaan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang dan kami setuju itu, makanya kami tunda kesimpulan kami. Kami menunggu hasil otopsi yang kedua ini. Bahkan kami juga mengirim tim ke Jambi untuk kedua kalinya untuk yang ekshumasi. Jadi kami juga menyaksikan proses otopsi itu melalui layar yang disediakan. Nah, yang berikutnya untuk yang ancaman pembunuhan itu kami memang mengujinya dengan memanggil semua ADC. Jadi ADC itu kita panggil. Apakah betul tanggal 7 itu ada ancaman pembunuhan? Di pemeriksaan pertama tidak dapat ini. Ya, dapat sinyal-sinyal aja, tapi dapat kuatnya itu belum dapat ancaman pembunuhan di tanggal 7. Ya. Nah, itu yang menjadi basis kami untuk terus melangkah. Yang kedua, karena ini ada